Halo teman-teman ATL Indonesia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita mereview sebuah preparat malaria yang positif, yang mana pada penampakan pertama saya memperlihatkan ini adalah sediaan darah tebal menggunakan pewarnaan Gimsa, yang mana pada lapangan pandang ini terlihat jejak plasmodium. Sekali lagi, jejak plasmodium. Jejak plasmodium sini yang kita lihat pertama adalah lapang pandang terlihat kotor, tidak bersih. Artinya kemungkinan pertama kita melihat dari lapang pandang ini adalah kemungkinan infeksi Vivax. Oke, kita lihat langsung parasitnya pada lapang pandang berikut ini. Kita geser, dan ternyata memang pada beberapa lapang pandang yang kita lihat stadium pipak terlihat, baik ring, trofozoid ataupun gametosit dan schizen. Jadi memang benar ini ternyata ini adalah infeksi dari Plasmodium vivax pada sediaan darah tebal. Yang mana kita tahu sediaan darah tebal ini dengan cepat dan mudah kita mendapatkan parasit karena tebal sehingga lebih pekat sediaannya, sehingga parasit lebih mudah didapatkan, namun tidak khas karena parasitnya rusak atau istilahnya itu karena terhemolisa oleh zat pewarna, sehingga bentuk parasitnya itu tidak lagi utuh dan bagus, dan eritrositnya juga hancur berserta leukosit. Sehingga kita harus mengenalinya parasit tersebut juga sesuai dengan sediaan pada pada sediaan darah tebal. Nah, pada sediaan darah tebal ini teman-teman ATL Indonesia, nah ini contohnya kita melihat ada bentuk dari trofozoid, ada bentuk dari ring, dan kita bisa melihat juga di situ ringnya lumayan ada beberapa itu trofozoid. Oke teman-teman, yang besar itu kotoran, jangan salah sangka nanti ibarat. Oke, lalu teman-teman yang namanya infeksi Vivax ini ada titik Schapner. Titik Schapner ini yang menyebabkan lapang pandang itu terlihat kotor, bintik-bintiknya itu menyebabkan kotor, dan ada sisa-sisa dari sel darah yang tidak terhemolisa. Dengan begitu maka lapang pandang itu ada sejenis kayak kotor-kotor gitu. Nah ini dia bersama dengan leukosit. Leukositnya ini besar, sementara parasitnya itu lebih kecil dari leukosit. Namun teman-teman ATL Indonesia, perlu kita ketahui bahwa infeksi Vivax ini sebenarnya lumayan lah di Indonesia. Bersama falciparum dia paling dominan dibandingkan dua spesies yang lain, Malariae dan Ovale. Jadi apabila kita menemukan kasus malaria, kemungkinan dua ini saja lebih dominan. Nah, teman-teman ATL Indonesia, saya tidak bisa menjelaskan detail di sini stadium-stadiumnya, memang karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai stadium-stadium dari Plasmodium vivax. Cuma di sini yang namanya kita di gambar asli berbeda dengan yang di lapang pandang yang sebenarnya. Ini contohnya ada bentuk dari trofozoidnya, ringnya ini. Nah ini ring, ada trofozoid, yang mana kita lihat yang gambar di tengah itu ada trofozoid dengan ring, dan ada lagi di situ kayaknya itu ring juga itu. Nah ini trofozoid pada sediaan darah tebal. Nah ini ada ditemukan juga gametosit. Nah, gametosit, ring. Nah ini kita bisa melihat ini trofozoid ini. Nah, teman-teman ATL Indonesia,
Jadi apa namanya, saya juga tidak begitu mahir masalah dunia permalariaan karena memang kasusnya ini jarang ditemukan dan hanya banyak ditemukan pada kasusnya musim hujan, mungkin karena perbiakan dari plasma apa namanya nyamuk, perindukan nyamuk dan penyebarannya. Nah, oke teman-teman. Ini sediaan darah tebal yang saya pilih dan kemudian di zoom hingga 4 kali zoom zoom dari lensa handphone sehingga akan terlihat lebih. Nah, ini kita bisa melihat bentuk stadiumnya di lapang pandang. Saya juga tidak begitu familiar mengenai stadiumnya. Oke. Nanti kita geser juga ke sediaan darah tipis, tapi kita selesaikan dulu darah tebal sampai kita geser. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan, tinggal kita melakukan parasit count. Nanti kita hitung parasitnya, berapa jumlah parasit yang kita temukan. Nah, ini bentuk gametositnya. Kemudian kita geser lagi. Nah, ini teman-teman. Dari sini kita bisa menyimpulkan parasitnya adalah, penyebabnya adalah infeksinya dalam Plasmodium vivax. Tinggal tulis dan kepadatan parasitnya dihitung nanti per lapang pandangnya menggunakan sediaan darah tebal atau nanti menggunakan sediaan darah tipis, tergantung yang mana. Biasanya darah tebal sih yang lebih nyaman. Lalu setelah selesai kita di darah tebal supaya morfologinya lebih nyaman. Nah, ini bentuk cincin ini. Nah, bentuk cincin yang rusak. Nah, ini ring dan tropozoid rusak. Nah, kita pindah ke yang sediaan darah tipis. Nah, sediaan darah tipis ini langsung dari lensa, masih belum di zoom. Jadi bentuknya eritrositnya membesar. Tropozoid, di dalamnya ada eritrosit yang ukurannya membesar. Nah, ini ada juga eritrositnya. Ini ini ringnya yang sudah amoeboid. Jadi tropozoid tapi yang amoeboid, belum yang matang. Nah, kemudian kita geser lagi. Jadi carilah lapang pandang yang eritrositnya terpisah satu-satu. Dan memang ini pasiennya juga bermasalah karena dia ini mengalami kayaknya anemia mikrositik hipokrom. Nah, ini kita ketemukan lagi bentuknya. Ini bentuk gametosit. Geser lagi. Nah, ini bentuk tropozoid, bentuk ring. Geser lagi. Nah, jadi teman-teman, pasiennya ini juga kelainan juga. Ini pasiennya mengalami anemia mikrositik hipokrom, kurang zat besi, dan bentuk selnya bervariasi, anisositosis. Ada mikrosit juga ditemukan, ada juga Sigar cell dan lain-lain. Nah, ini bentuk tropozoidnya, teman-teman. Kita bisa melihat di tengah. Nah, kita tengah bersama ditemani dengan 1 biji leukosit. Lalu kita geser lagi. Ini memfokusnya kurang bagus karena saya tidak punya yang namanya holder lensa okuler untuk handphone. Geser lagi, kita geser. Ini leukosit. Nah, itu ada ring. Kemudian jadi teman-teman, untuk sediaan darah tipis itu digunakan untuk melihat morfologinya. Jadi bila eritrositnya bengkak dan membesar, ada di dalamnya parasit, itu sudah kemungkinan kita ke arahnya sudah vivax. Biasanya ada juga nanti ditemani dengan titik Skapner, dan dia akan lebih terlihat jelas nanti pada saat di stadium yang lebih dewasa, misalnya di tropozoid. Nanti saya juga mencari nanti di sini, tasanya tadi saya juga ada mencari ditemukannya bentuk skizen. Nah, kita geser lagi teman-teman. Nah, setelah yakin kita mendapatkan morfologinya yang bagus di lapang pandang, berarti pelaporannya tinggal mencocokkan saja. Artinya sudah yakin kita bahwa memang ini adalah
Plasmodium vivax untuk infeksi parasitnya. Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya Plasmodium vivax ini hampir semua stadium itu ada di dalam lapangan pandang. Beda dengan Plasmodium yang lain yang tidak lengkap stadiumnya, kayak falciparum cuma 2 saja, lebih banyak gametosit dan ring. Sementara kalau di Malariae dia tropozoid dewasa dibanyak dengan skizen dan bentuknya bunga ros kalau di Malariae atau dengan pita. Kalau ini sitoplasmanya amoeboid, sitoplasmanya itu menjalar. Nah, ini ciri khas dari Plasmodium vivax. Nah, teman-teman Tele Indonesia, alangkah baiknya mencari sediaan yang apabila kesulitan, memang agak kesulitan sih kalau disediakan dari tipis ini, jadi carilah yang eritrositnya saling berdekatan. Boleh juga yang agak-agak sedikit menggumpal seperti ini, eritrositnya ada yang menggumpal, maka kita akan mendapatkan bentuk-bentuk. Nah, ini bentuk skizen ini, skizen teman-teman. Jadi leukosit di bawah, yang di atas itu, di tengah itu adalah bentuk skizen dari Plasmodium vivax. Jadi ada bintik-bintiknya itu. Nah, ini kita bisa melihat lagi. Ini bentuk dari stadium Plasmodium vivax. Kita bisa melihat khas sekali parasitnya. Nah, ini masih memfokuskan nih teman-teman. Nah, lagi kita zoom nih, zoomnya 4 kali dan tergeser-geser sehingga kurang dapat fokusnya teman-teman Tele Indonesia. Kita lanjut lagi, kita geser. Nah, ini lagi bentuk stadiumnya, ada titik Skapnernya itu. Nah, memang tidak begitu jelas di bentuk tropozoid ini. Titik Skapnernya terlihat jelas nyata dan ukuran eritrositnya membesar atau bengkak. Kita geser lagi yang sebelahnya. Ini bentuk ringnya tidak begitu membesar, dia bentuk anunya dari eritrosit ini cuma agak-agak membesar. Nah, intinya ada terlihat itu jelas dengan sitoplasmanya yang agak-agak kabur. Oke teman-teman, nah ini kita geser, ini parasitnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 parasit ini. Bentuk-bentuk dari gametosit yang mana ukurannya besar, jadi eritrositnya juga besar ini. Nah, bentuk-bentuk dari gametosit. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan lagi di sini, ini saya zoom lagi dan memang kurang fokus. Kayak geser naik, pindah lagi ke sebelah, ini sama juga stadiumnya. Kemudian tadi ditemani dengan temannya yang di sebelah itu tadi apa tadi? Ring, bentuk ring. Nah, ini temannya bentuk ring. Nah ini ring. Ini ada ring. Oke teman-teman, membesar juga eritrositnya. Nah, itu saja teman-teman malaria. Semoga bermanfaat. Bye.